Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat trader, sekarang kita lanjut pada part 3 ya. Analisa saham grup komunitas saham Indonesia 2. Jadi ini sudah part 3 ya. Oke, kita mulai dari SDMU. SDMU kita lihat ini ya. Ini sudah break di garis support ini ya, yang warna hitam ini. Di level harga, kalau kita nggak salah dia ini ya, di sini dia break di 118, break support aja bawa turun ya. Nah ini terbukti bawa turun ini malah ARB tadi ya. Kalau kita lihat bisa kita cek di sini ya, ini di order booknya. Nah ini rekan-rekan trader bisa lihat di order booknya itu volume tradingnya memang banyak, 739.280 lot. Yang ini transaksi 7,7 miliar, tapi ini bawa turun ya. Sekarang kita cek, kalau posisi begini artinya masih lanjut ya. Kalau begini, jadi kita nggak perlu lebih jauh lagi menganalisanya, karena ini yang jelas potensi buat turun. Kalau mau nunggu aja di sini di 161 ya, atau bisa juga nunggu di harga 99 baru kita bisa coba ini. Oke, sekarang saham berikutnya adalah Real, REAL. Nah ini saham dulu sangat menarik ketika di pom-pom sama Ustadz Yusuf Mansur sampai high-nya itu berapa ya? Kalau kita lihat di sini high-nya sampai 137. Nah ini malah sekarang sudah di bawah sudah break support ya. Kalau kita lihat, coba kita tarik dulu ya, ini di sini. Nah ini break support di situ ya, kita lihat ini. Nah ini sudah break support di 67, dibawa turun. Kemudian 3 formasi candle, yang pertama inverted hammer, yang kedua hammer, nah yang ketiga gravestone doji. Jadi ini sebenarnya masih wait and see ya, walaupun secara stokastiknya masih ini ya, udah berada di area oversold. Kita nggak bisa memperhatikan golden crossnya karena kita lihat ini berapa kali golden cross tapi gagal break ya. Nah ini kita tinggal menunggu. Jika ini kita nunggu candle konfirmasi berikutnya, jika mampu break dan break di garis stokastik 10,33 ada potensi ya, jika dia misalnya mampu naik ke sini. Nah ini masih nggak apa-apa, kita pantau ya, menarik. Kalau mau tes lot bisa tes satu lot dulu masuk sebagai penanda, yaitu di harga 60 ya. Kita bisa entry buy di 60 sambil menunggu perubahannya naik ya, secara ini. Karena kalau kita lihat, coba kita lihat dulu ya. Oke deh ya, kita lihat real ya. Nah coba kita cek dulu realnya, REAL. Nah ini kalau kita lihat volume tradingnya 386 ya. Ini transaksinya 1,8 miliar. Dan gravestone doji close-nya di harga 60. Jadi ini bisa kita pantau ya. Apalagi sekarang kan kalau nggak salah ini energi banyak yang mulai naik ya. Siapa tahu real ini bisa potensi rebound. Tapi pantau tes, kalau mau tes masuk, tes satu lot dulu ya. Jadi kalau mau tes masuk di sini bisa tes satu lot dulu, tes satu lot masuk sambil menunggu sebagai penanda. Gitu dia balik naik ya, kita bisa masuk kira-kira pasang berapa lot, tergantung kemampuan rekan-rekan trader, atau bisa juga rekan-rekan trader masuk cicil ya berapa gitu. Karena kalau secara ini kita perhatikan dulu ya, kita cek dulu ini order booknya, kita lihat dulu ya. Oke, kita cek dulu kalau untuk real sendiri. Nah real sendiri kalau kita lihat jangan dulu ya. Oke, masyarakatnya masih rendah ya, 37. Di statistiknya kita lihat. Oh ini break even point ya. Modal dengan utangnya, masih banyakkan modalnya, masih bagus ya kalau kita lihat.
Memang kalau secara valuasi harga masih standar ya, masih wajar. Utangnya juga kecil. Jadi sebenarnya ini menarik ini Real ya. Ini sangat menarik. Utangnya kecil, sama masih membukukan profit ya, net profitnya masih 1,00, masih untung. Jadi ini sebenarnya tinggal tunggu waktu aja naik ini. Asal tidak banyak ikut campur ini, saya pikir ini potensial ya kalau kita lihat. Ini yang punya ini PT MNC Sekuritas ya Real, MNC yang sebagai underwriternya. Yang seri itu PT Bima Registrasi yang IPO-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini paling menarik ini masyarakatnya. Sini. Berikutnya saham MTDL. Ini MTDL ya. Ini MTDL posisi turun. Nah, kita lihat, kita pasang di sini garis moving average 150. Jika mampu mantul di 100, nah, kita coba pantulannya di 630. Jika mantul dari situ bisa, atau bertahan balik ke arah ke atas ya, karena ini kita lihat posisi sebenarnya masih turun. Cuman kita mau tahu letak pantulannya. Apalagi makanya kita gunakan indikatornya EMA 150 sebagai titik pantul. Dan ini kita lihat di sini stokastiknya berada di area oversold, tapi memang baru di area oversold ya, baru mencoba naik walaupun ada golden cross di sini, tapi ini juga belum terlalu ini ya, karena bisa saja apalagi pas penurunan. Jadi biasa saja golden cross sepanjang di sini Pak, biasa saja berada di area oversold panjang gitu. Apalagi masih pas penurunan. Nah, MACD juga sebenarnya kalau kita perhatikan baik garis signal maupun garis batang histogramnya juga masih bearish divergence ya, belum dalam indikasi pembalikan arah. Jadi ini bisa diabaikan dulu lah, kita cari yang lain dulu. Next saham Palem PALM. Nah, ini PALM sama ya. Kalau kita gunakan awan Nishimoku-nya berada di atas, sementara harga sudah bergerak ke bawah. Jadi ini juga masih potensi di bawah turun, walaupun ini kita lihat berada di area oversold ya. Stokastiknya berada di oversold, karena ini juga masih bisa saya oversoldnya itu panjang. Kalau oversold dan mampu misalnya terjadi pembalikan arah dan mampu melewati break di garis stokastik 18,81, itu bisa kita pantaunya. Kalau sekarang ini masih posisi wait and see buat PALM. Next berikutnya SMMT. Nah, buat rekan-rekan trader yang ada request saham MLPL itu, nanti rekan-rekan trader bisa ini ya, cek di video part 1 ada, kita sudah bahas di situ MLPL. Nanti akan kita share juga ya. Ini sekarang kita masuk di SMT sama ya, posisi masih di bawah turun. Kalau kita lihat posisi seperti ini masih kurang ini. Yang menarik ini ada dari sini, dari beberapa saham ini yang menarik cuman Real bisa kita pantau, MTDL kurang bagus, PALM juga kurang bagus, SMT kurang bagus. Hanya tadi MLPL aja yang bisa kita ini, itu nanti rekan-rekan trader bisa nonton di video part 1 ya. Oke. Sekarang kita berpindah ke video berikutnya, itu part 4. Ini kita tutup dulu. Jangan lupa selalu ya support dan dukung channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat trader, sekarang kita lanjut pada video part 4 ya. Ini video part 4, kita akan menganalisa ada 5 saham lagi ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan menganalisa Yellow ya, yang akan kita analisa nih Yellow. Setelah minggu lalu kita sudah analisa bahwa bakalan break ya. Lihat dari sini, ini sudah kita bikin polanya ya. Ini 2 garis, ternyata ada break. Ini apakah akan break lagi? Ternyata kalau kita lihat ini gagal break di sini ya, di 164 dengan 168 turun. Ini inverted hammer ya, atau shooting star. Potensi ke sini ada ya, di bawah turun 145, tapi kayaknya potensi reboundnya juga ada.
Kalau kita lihat di area stokastiknya sih sudah di overbought ya, walaupun belum terlalu overbought lagi, artinya memang sudah potensi dibawa turun ini kalau lihat ya. Ini garis golden crossnya, dead crossnya, berarti ini potensi dibawa turun ya. Kita mesti nunggu di 141 lagi, atau di 148 sampai 141. Yang entry buy 155 sebelum terlalu jauh. Kalau masih sempat untuk keluar dulu, ya keluar dulu, kayaknya masih bisa ini yang entry buy 155 kemungkinan untuk Seninnya ini bisa jual ya di 155 atau 154 atau 153, artinya cut loss, posisi cut loss siap-siap sebelum dibawa turun. Artinya sisakan satu lot dulu sampai tunggu di mana dia terjadi reversal atau pembalikan arah bullish ya, arah naik. Jadi cut loss dulu, atau kalau yang bisa jual di 155 usahakan jual dulu, karena biasanya seperti ini kan ada masih fluktuatif pergerakannya, masih bisa kejual di 155 biasanya, tapi nggak ada jaminan juga. Cari aman aja lah daripada lossnya terlalu dalam. Lebih baik tunggu di bawah yang aman-aman saja. Bisa sisakan 1 lot atau 2 lot atau 10 lot, 2 sampai 10 lot bisa untuk sebagai penanda, karena ini soalnya bagus ya, yellow ini bisa naik lagi. Berikutnya adalah GZKO. Ini GZKO sangat menarik, sangat masuk, yang sudah masuk di entry 165 itu sudah cakep ya, tinggal nunggu. Nah ya, kalau secara normal harusnya ini sudah bisa profit ya, karena potensi di bawah naik ini ada. Artinya potensi ke sini ada ya. Kalau kita lihat ini minimal ke sini lah ya, di 75, minimal ke 75 ada ya potensinya ini kalau melihat posisi seperti ini. Nah kalau kita cek dulu kira-kira sejauh mana pergerakannya, sangat menarik. Kita coba cek secara ini dulu ya. Nah ini coba kita lihat untuk GZKO. Ini kita lihat profilnya, masyarakat masih kecil ya, 30% nggak terlalu banyak. Oke lah. Nah, ini di Q3 sudah ada pot 4 ya, dan ini masih minus. Antara utang dengan liability kurang lebih ya, UPL per 157. Ini menarik, harga mesti valuasi. Kita ini utangnya juga ya, antara utang dengan modal kurang lebih hampir sama. Memang ada ROE-nya agak bermasalah, tapi ini cukup menarik ya GZKO. Berikutnya adalah Elmas. Nah ini Elmas yang entry body 92, bisa lakukan averaging jika punya dana. Nah ini ada kemungkinan masih, tapi dia sudah sudah ini ya, terbentuk inverted hammer di harga 83, artinya terjadi pembalikan arah walaupun sempat tadi melakukan taking profit. Ini close-nya di 84, high-nya sempat ke 95 ya. Ini juga entry buy 92, jalan keluarnya ini ya ini bisa ya, kalau kita lihat bisa ke sana kembali. Kalau punya modal bisa lakukan entry buy atau jual dulu sebagian jika ini. Yang ini pantau menarik, pantau aja ya, menarik ini lakukan. Bisa lakukan beberapa kali pembelian atau bisa melakukan penjualan dulu atau pembelian dulu jika turun tarik menarik ulur. Tapi kalau kita lihat secara stokastik ini sudah di sini ya, dan sudah berada di area overbought, dan ini menarik ya, walaupun nggak terlalu ya. Memang kadang overbought bisa saja sideways, bisa saja ini sideways naik 1 atau 2 tick. Nah disinilah kesempatannya menggunakan. Kita bisa jual dulu jika harga mendekati harga kita jual dulu sebagian atau sepertiga. Kemudian setelah harga dibawa turun beberapa tick ya, kita masuk lagi untuk mendapatkan averaging yang sesuai dengan harga yang berlangsung, seperti itu. Ini potensi naik ada sangat besar. Cuma kalau entry buy 92 secara share harus pandai mengatur manajemen trading ya, karena bisa saja satu way dulu baru naik. Yang jelas ini bisa juga dibawa potensi ke harga 75 ya, seperti itu, karena itu area supportnya.
Oke, berikutnya adalah BRMS. Nah, ini BRMS minggu lalu sudah kita bahas, kita lihat di sini ya. Ini adalah area sideway-nya dan ternyata break. Nah, ini kita lihat sudah break sideway dan sekarang tadi ditutup hari Jumat kemarin ditutup di 139. High-nya sempat ke 145. Tapi banyak yang melakukan taking profit. Apakah akan dibawa turun? Sepertinya iya, karena sudah berada di area upper book. Kemungkinan dibawa turun dulu. Kita tinggal menunggu-nunggu lagi di harga 121. Atau bisa juga kembali ke ini 99 ya, potensi seperti itu. Yang jelas ini adalah berubah dari ini adalah area support sekarang ya. Jadi sudah berubah jadi area support. Yang tadinya area sideways sekarang berubah jadi area supportnya dari 120 sampai 99. Yang masuk di 135. Besar dulu 135 ya. Berarti ini sudah profit sebenarnya. Siap-siap lakukan TP ya. Siap-siap lakukan TP taking profit karena ini ada potensi dibawa turun kalau kita lihat ya. Jadi supaya tidak ini siap-siap lakukan TP berapapun dapatnya ya. Yang jelas ini sudah profit berapapun dapatnya ya. Syukurin aja. Karena ini ada potensi dibawa turun. Ini mulai spinning top ya. Dari up spinning tops atau top spinning tops ya. Atau biasa juga dibilang bullish spinning tops lagi tuh ini ya. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya yaitu Bumi. Nah, ini Bumi menarik 76 ya. Setelah kita lihat dari sini ya, ini ya mandal mangkok begitu. Jadi ini ada potensi. Nah, cuma memang kita ini ya sudah break di sini tapi kayaknya dibawa turun lagi ya sahabat. Artinya belum breaknya cuma mampu break di 75. Selebihnya ini bawa turun bisa jadi, tapi ini bisa jadi pentulan juga ya kalau kita lihat nih. Ada naik-naikan sedikit di sini ya, modelnya bisa seperti ini. Modelnya bisa triangle juga ya. Triangle begini, nah ini bisa ini. Nah, kalau belum masuk ya bisa lah pantau-pantau masuk dikit masuk. Bayang lah Bumi ini bisa profit 5-7% masih bisa dapat ya. Kalau mau trading plan-nya bisa entry buy ketika open market, bisa lihat di situ posisinya. Jika coba pasang entry buy di harga 74 ya. Harga 74, kadang 74 baru coba open sell di atasnya. Oke, demikian ya analisa kita di beberapa saham yang part 4 ini. Nantikan lagi part 5-nya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.